Kita lanjut ke mata kuliah hak kekayaan intelektual. Materi hari ini membahas masalah rahasia dagang. Ya, jadi antara rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual itu ada hubungannya. Makanya di mata kuliah rahasia dagang semalam ada membahas masalah haki. Ya, apa itu rahasia dagang? Yang pertama, merupakan informasi yang tidak diketahui umum. Ya, ini yang bisa dilindungi hak kekayaan intelektual, dalam hal ini rahasia dagang, yaitu hal yang tidak diketahui secara umum. Yang kedua, informasi itu meliputi bidang teknologi dan bisnis. Jadi kalau dalam masa penelitian suatu teknologi boleh berbohong atau tidak memberitahu. Ya. Takutnya jika diberitahu akan dilakukan kecurangan oleh pihak-pihak perusahaan pesaing misalnya. Ya kan? Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha. Jadi inti dari hukum kekayaan intelektual ini, hak-hak kekayaan intelektual ini, bahwa setiap perlindungannya harus memiliki hukum yang bernilai ekonomis. Ya. Jadi hak yang dilindunginya itu harus ada nilainya dengan mata uang. Bukan nilainya dengan perlindungan. Beda ya. Jadi kalau nilainya dengan mata uang, maka setiap barang itu, perlindungan itu dapat bernilai uang jika diberikan kepada orang lain. Seperti menjualnya, meminjamkannya, memberikannya izin menggunakan atau lisensi dan sebagainya. Dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Ya. Jadi dalam rahasia dagang ini harus dirahasiakan, dijaga kerahasiaannya. Bahkan disarankan tidak memberitahu kepada pasangan hidup maupun keluarga untuk menjaga kerahasiaannya. Ya. Jika bocor, maka akan dikenakan denda. Apa perbedaan haki dengan rahasia dagang ini? Bahwa yang pertama, bentuk haki lain tidak rahasia, atau bentuk haki lain dijelaskan apa yang dilindungi, bagaimana bentuknya, apa fungsinya, apa manfaatnya, dijelaskan semua. Tapi kalau rahasia dagang ini, justru yang dilindungi itu adalah kerahasiaannya. Itu bedanya yang pertama. Yang kedua, bahwa rahasia dagang mendapatkan perlindungan meski tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru. Beda yang kedua. Kalau yang hak kekayaan intelektual yang sebelumnya kita bahas, yang banyak sebelumnya kita bahas, itu harus punya kreativitas atau pemikiran terbaru. Wajib. Merek harus terbaru. Tidak boleh saduran kata, tafsiran kata, tidak boleh. Jadi kalau kalian membuat merek misalnya, tidak boleh saduran atau tafsiran dari suatu kata yang ada. Harus benar-benar baru. Tapi kalau di rahasia dagang ini, bukan hal yang baru. Misal, terhadap
eh, bisnis batu bara, ada kerahasiaan dalamnya. Ya, suatu saat sudah selesai bisnisnya, terbongkar. Ada bisnis baru lagi, batu bara lagi. Kerahasiaan ada juga di dalamnya. Sudah ada sebelumnya, tapi ini tetap rahasia. Karena dua hal yang berbeda, perjanjiannya berbeda, maka kerahasiaannya juga berbeda. Ya. Yang ketiga, bentuk haki itu selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar, dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran. Sedangkan rahasia dagang tidak semestinya ditulis. Ya, kalau haki yang lain itu ada bentuknya. Merek harus ditulis, mereknya apa yang mau dilindungi. Ya kan? Hak cipta, gambarnya mana? Yang mau dilindungin ini mana? Desain industri pun mana gambarnya? Gambar seperti apa yang mau dilindungi? Ya. Tapi kalau ini tidak ada bentuknya, tapi dilindungi. Ya. Itu bedanya. Ada di sini unsur pokoknya atau prinsip dasarnya. Yang pertama, untuk memperoleh perlindungan hukum, informasi harus bersifat rahasia. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa saking rahasia ini saudara, keluarga sendiri pun tidak boleh tahu kalau ingin dilakukan perlindungan rahasia dagang. Ya. Para pihak harus saling percaya bahwa masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu dapat menjaga kerahasiaan informasinya. Ya. Jika kalian ingin melakukan perjanjian dengan yang tidak bisa dipercaya menjaga informasinya, maka itu resiko kalian sendiri. Ya. Yang ketiga, harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh tergugat. Ya, jadi harus ada penggunaan informasi rahasia, kode-kode, ya, tanda-tanda yang hanya diketahui oleh masing-masing pihak. Ya, penggunaan tanpa izin atas informasi dapat mengakibatkan kerugian. Ya, jadi yang dilindungi ini, jika informasi ini bocor, harus menimbulkan kerugian, baru bisa dilindungi. Ya. Selanjutnya ada penerapan asas hukum dalam hal perlindungan terhadap rahasia-rahasia ini harus didasarkan pada hukum. Apa itu? Harus dilihat pada keadaannya. Yang pertama, penemu informasi menyediakan informasi ide kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak lain wajib menjaga kerahasiaannya. Ya, jadi harus saling percaya. Yang kedua, penemu informasi memberikan informasi kepada pihak lain tanpa menyebut secara terang-terangan bahwa informasi bersifat rahasia. Ya, jadi kalaupun ingin memberitahu kepada orang lain, beritahukanlah dengan
kode-kode. Ya. Jangan langsung dibilang rahasianya. Rahasianya sedikit pun tidak boleh tersebut. Penemu informasi itu tidak boleh memberikannya kepada pihak lain. Karena perjanjiannya hanya antara para pihak, tidak boleh ada orang ketiga. Nah, inilah penggunaan informasi rahasia tanpa izin. Hal ini pertama, di mana pencipta informasi tidak memberikan izin kepada penggunanya sama sekali. Itu yang akan menjadi permasalahan di sini. Yang bisa digunakan rahasia dagangnya. Yang kedua, di mana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu. Akan tetapi dia menggunakan bukan untuk tujuan itu. Ya. Perlindungannya terhadap tujuan A ternyata digunakan untuk tujuan B. Itu pasti melanggar. Kerugian yang mungkin dapat diderita. Yang pertama, biasanya informasi itu berhubungan dengan pelanggaran keamanan negara. Pasti akan ada kerugian yang diderita. Ya, rahasia negara tidak boleh diumbar keluar, sekecil apapun itu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan boleh dibuka ke ruang publik, maka orang itu wajib tidak kita percaya. Ya. Informasi yang berhubungan dengan atau dapat membuktikan tindakan pidana. Ya. Ini berkaitan dengan misalnya saksi ahli. Bisa dilakukan perlindungannya. Informasi yang menunjukkan seseorang atau perusahaan telah melanggar undang-undang. Ini juga tidak boleh. Langkah-langkah hukum untuk pelanggaran rahasia. Yang pertama, putusan sela dan sementara dan tetap. Ya. Jadi karena rahasia dagang ini memiliki tujuan yang harus berjalan, maka untuk menunggu putusan ini yang kemungkinan lama, maka bisa diambil putusan sela. Yang kedua, ganti rugi. Terhadap bocornya rahasia mengakibatkan kerugian, maka bisa diajukan tuntutan ganti kerugian. Ya. Pemilik rahasia dagang dapat menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, atau memberikan lisensi kepada orang lain, atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangnya. Rahasia dagang juga dapat beralih dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ada juga lisensi, saya sudah jelaskan lisensi berkali-kali di beberapa mata kuliah juga. Ya. Jadi pemegang rahasia dagang dapat menggunakannya sendiri atau membiarkan orang lain menggunakan hak yang dimilikinya dengan perjanjian lisensi.
tentang penyelesaian sengketa. Ya. Jadi dalam perjanjian rahasia dagang ini juga harus ditentukan penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa, maka diselesaikan di mana? Bisa pengadilan negeri, bisa pengadilan khusus, pengadilan bisnis. Ya. Pelanggaran rahasia dagang. Yang pertama itu tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang untuk kepentingan pertahanan keamanan. Itu jelas suatu pelanggaran. Yang kedua, tindakan rekayasa ulang produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang. Ya, itu tidak dibenarkan. Selanjutnya ada undang-undangnya. Dalam Undang-Undang 30 tahun 2000. Ancaman pidananya yang pertama, pasal 13 dan 14, pidana penjara paling lama 2 tahun. Denda paling banyak 300 juta rupiah. Dan tindak pidana ini merupakan delik aduan. Ya. Adanya delik aduan baru dilakukan pemeriksaan. Oke, sampai sini haki kita lanjut di mata kuliah berikutnya. Saya istirahat sebentar.